Oke semuanya, kali ini kita akan kembali lagi bahas film serial 3 Body Problem. Kali ini kita udah masuk episode kelima, dan jangan khawatir bagi yang belum nonton episode sebelumnya, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Yowes, ayo kita masuk pada filmnya. Pada episode sebelumnya, Wenji ditangkap oleh pasukan pemerintah karena dia terlibat dalam organisasi rahasia yang menyembah alien Santi. Dia pun mulai menjalani interogasi secara intensif. Episode kelima ini dibuka dengan adegan di pangkalan angkatan laut. Di sana, Wade sedang menemui Rat. Rat ini merupakan seorang lulusan terbaik yang baru aja dipromosiin menjadi komandan. Wade meminta pendapat Rat tentang kapal tempur canggih di depan mereka. Awalnya, Rat menolak memberikan informasi itu, tapi begitu mengetahui identitas Wade sebagai salah satu petinggi organisasi terpenting di dunia, Rat langsung meminta maaf. Ternyata Wade adalah sosok figur dengan kekuatan besar, bahkan lebih tinggi dari pemimpin negara, setara dengan petinggi partai yang membuat presiden sekalipun hanya bisa mengangguk setuju ketika dia berbicara. Menurut Rat, kapal tempur ini dirancang untuk perang abad ke-20-an, tapi biayanya terlalu mahal jika hanya digunakan untuk perang antar negara saja. Dia berpendapat bahwa anggaran yang ada untuk membuat kapal ini lebih baik digunakan guna memberi ribuan drone yang lebih murah dan beresiko rendah. Mendengar pendapat jujur Rat, Wade yakin bahwa Rat dapat diandalkan dan kemudian mengajaknya bergabung dalam misi yang lebih penting. Adegan pun beralih di markas Dasi yang sedang menginterogasi Wenji. Tanpa menunjukkan rasa bersalah sedikit pun, Wenji dengan jujur mengakui bahwa dia sengaja mengundang alien Santi ke bumi. Menurutnya, peradaban manusia sudah tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, dan dia berharap kehadiran alien Santi bisa membawa kedamaian serta menghapus manusia-manusia jahat dari muka bumi. Inilah alasan dibuatnya organisasi pemuja alien Santi yang didirikan oleh Wenji dan Mike ini. The Santi, it. Sementara itu, Aoki dan Jin ditempatkan di sebuah rumah dengan pengawalan ketat oleh anak buah Wade. Hal ini dilakukan untuk menjaga keselamatan mereka berdua. Jin kemudian bercerita pada Aoki. Dia ngungkapin bahwa dia masih sulit percaya bahwa Wenji adalah dalang di balik semua kejadian ini. Dia mencurigai Wenji terlibat dalam kematian para ilmuwan. Wenji yang selama ini dianggapnya seperti ibu angkatnya sendiri ternyata memiliki sisi gelap yang tak terduga. Jin merasa umat manusia berada dalam bahaya besar karena semua anomali yang terjadi, seperti fenomena bintang berkedip dan hilangnya Tatiana dari CCTV. Jin pun menduga bahwa semua kejadian itu hanya bisa dilakukan dengan teknologi alien. So, we're gonna defeat the aliens. Adegan kembali berpindah ke markas. Wenji mengungkapkan fakta yang mengejutkan bahwa Vera adalah anak dari hubungannya dengan Mike. Tapi Vera tidak pernah mengenal Mike sebagai ayahnya, dan Mike hanya bertemu dengan Vera cuma sekali, yaitu di hari pemakaman Vera pada episode pertama. Itulah mengapa Mike berada di hari pemakaman Vera saat itu. Wenji menjelaskan bahwa dia menjaga jarak antara Vera dan Mike demi keamanan Vera sendiri. Selain itu, Wenji mengungkapkan alasan mengapa dia memberikan headset VR kepada Jin. Karena dia melihat Jin sebagai salah satu fisikawan terbaik di generasinya, dan berharap setelah mengetahui fakta tentang alien Santi, Jin mau bergabung dengan organisasi yang dia dirikan. Headset VR tersebut adalah bagian dari teknologi alien yang jauh melampaui pengetahuan manusia. Berkat teknologi alien itu, Mike bisa berkomunikasi dengan mereka tanpa harus menunggu waktu bertahun-tahun untuk mengirim atau menerima pesan. I could show you what the future looks like. Setelah selesai dengan interogasi, Dasi melaporkan hasilnya pada Wade. Menurut analisanya, informasi yang disampaikan oleh Wenji cukup meyakinkan, terutama karena Wenji merasa sudah tidak perlu lagi ada yang ditutup-tutupi tentang keberadaan alien Santi. Dasi juga menyebutkan bahwa Mike kemungkinan menyimpan semua data penting tentang rahasia alien Santi di kapal penelitiannya itu. Wade pun berpikir bahwa meskipun 400 tahun adalah waktu yang cukup lama untuk bersiap sebelum invasi alien, tapi tanpa informasi apapun, mereka akan kesulitan melawan kekuatan alien. Masalahnya, bagaimana mendapatkan informasi tersebut?
Satu-satunya cara adalah dengan menyerbu kapal milik Mike dan mendapatkan alat rekaman informasi tentang alien. Tapi hal ini menimbulkan dilema karena jika mengerahkan pasukan khusus akan ada banyak korban di kedua belah pihak, termasuk orang-orang yang tak bersalah di dalam kapal milik Mike itu. Terlebih lagi, kapal itu berlayar di lautan bebas, membuatnya sulit untuk didekati, dan Mike kemungkinan akan merusak data sebelum mereka sempat mengambilnya. Namun, berdasarkan informasi intelijen yang Daisy dapatkan, kapal Mike itu diperkirakan akan melintasi kanal terusan Panama pada bulan depan. Just booked a slot at the Panama Canal Authority for next month. Wade pun melihat ini sebagai kesempatan agar mereka bisa mendekati kapal tersebut. Adegan pun berpindah pada kapal milik Mike. Terlihat alien Santi masih enggan menjawab panggilan komunikasi dari Mike, meskipun Mike terus memohon dan bersumpah akan terus melayani mereka. Setelah berdiskusi panjang atas perintah Wade, Daisy menemui Aoki dan mendesaknya untuk melanjutkan riset nanofibernya. Teknologi nanofiber tersebut dapat dimanfaatkan untuk membuat senjata yang bisa melumpuhkan kapal milik Mike tanpa perlu adanya serangan fisik langsung. Aoki awalnya menolak karena setiap kali dia mencoba, hitungan mundur yang misterius selalu muncul. Tapi Daisy memaksa Aoki untuk mencobanya lagi, dan ketika laboratoriumnya diaktifkan, hitungan mundur itu tiba-tiba tidak ada. Hal ini bisa jadi menunjukkan bahwa alien Santi mungkin tidak lagi mengincarnya. Nanofiber adalah material sangat tipis, 7 kali lebih tipis dari selai rambut, tetapi sangat kuat, menjadikannya sempurna untuk dijadikan senjata. Aoki pun setuju untuk melanjutkan proyek tersebut. Sementara itu di tepi pantai, Will didatangi oleh pengacara mendiang Jack yang memberitahunya bahwa Jack telah mewariskan setengah dari hartanya untuk Will. Seperti yang diketahui teman-teman mereka, Jack sangatlah peduli pada Will, menganggapnya seperti saudara sendiri. Saul pun menduga bahwa Jack melakukan ini agar Will bisa mendapatkan pengobatan terbaik. Namun, Will merasa hidupnya tidak akan lama lagi karena kanker yang dia derita sudah menyebar ke seluruh tubuh kecuali otaknya. Will lebih memilih menikmati alam dan bersenang-senang di hari-hari terakhirnya daripada menjalani perawatan yang hanya membuatnya semakin menderita. Saul pun memahami keputusan Will dan berjanji akan selalu menemani kapanpun Will membutuhkannya. Singkat cerita, puluhan insinyur terbaik Angkatan Laut ditugaskan oleh Wade untuk membuat senjata nanofiber di sekitar perairan terusan Panama ini, jalur yang akan dilewati oleh kapal Mike. Mereka memiliki waktu hanya 6 hari untuk menyelesaikan senjata itu di bawah arahan langsung dari Aoki. Dan meskipun Aoki khawatir akan jumlah korban yang lebih banyak dari perkiraan, Wade pun meyakinkannya bahwa tindakan ini demi kepentingan umat manusia. Rat juga terlibat dalam proyek ini, tapi dia tidak bisa memilih pilihan lain karena tujuannya masuk militer adalah untuk membela negara dan menjamin keselamatan warga negara. Singkat cerita, tepat 6 hari pun berlalu. Ketika kapal tanker Mike mulai terlihat, Wade pun langsung memerintahkan untuk mengaktifkan senjata nanofiber. Semua orang di dalam kapal tidak menyadari ancaman yang mereka akan hadapi. Saat kapal masuk dalam jangkauan, senjata nanofiber menghancurkan apapun yang dilewatinya. Menyadari nyawanya di ujung tanduk, Mike mengambil hard disk berisi data penting tentang alien Santi guna diamankan. Bahkan di saat-saat terakhirnya, Mike menyatakan kesetiaannya kepada Santi. Tapi alien Santi tetap bergeming dan membiarkan Mike tewas bersama kapalnya yang hancur. Dan setelah berjam-jam lamanya mencari,
Wade pun akhirnya menemukan harddisk itu berada di bawah tubuh Mike yang sudah tiada. Setelah berhasil mendapatkan harddisk data alien dari kapal Mike, Wade dan tim ahli IT-nya menghadapi kesulitan dalam membuka isi harddisk tersebut karena di dalamnya datanya dienkripsi dengan teknologi alien Shanti. Mereka memperkirakan butuh setidaknya 4 triliun tahun untuk mendeskripsinya, tapi tiba-tiba harddisk itu dapat diakses karena kemungkinan di sini alien Shanti sengaja membuka enskripsinya dan di dalamnya mereka menemukan sekitar 28 GB berkas dan rekaman komunikasi. Tapi ada satu file misterius bernama Sophon dengan ukuran 100 juta GB, membuat para ahli bingung bergeleng-geleng karena tidak ada harddisk eksternal dengan kapasitas sebesar itu. Wade pun kemudian kembali menemui Wenji untuk menanyakan apakah dia memiliki informasi lain tentang alien Shanti. Jawaban Wenji pun tetap sama, bahwa alien Shanti adalah solusi untuk masalah manusia. Wade lalu memperlihatkan rekaman komunikasi terakhir antara Mike dan alien Shanti, di mana para alien Shanti menyatakan bahwa manusia adalah pembohong dan mereka tidak ingin hidup berdampingan dengan manusia. Dalam rekaman tersebut, terdengar Mike berulang kali memanggil nama alien Shanti, tapi tetap aja nggak ada respon. Can't you ever say anything that you know to be false? Hal ini menunjukkan adanya keretakan dalam hubungan mereka. Bahkan ketika kapal Mike diserang senjata nanofiber, alien Shanti pun tidak melindungi mereka sama sekali. Esok harinya, Wade meminta bantuan Jin untuk memecahkan misteri file Sophon yang berukuran 100 juta giga, yang mengindikasikan adanya kemungkinan dimensi yang lebih tinggi. Saat mereka kesulitan membuka enskripsi data tersebut, alien Shanti tampaknya sengaja membukanya, seolah ingin menunjukkan sesuatu kepada manusia. Wade dan Jin kemudian pun menggunakan handset VR itu, dan tiba-tiba mereka berada di sebuah planet yang asing, di mana seorang wanita pemandu sudah menunggu kedatangan mereka lagi. Jin menjelaskan pada Wade bahwa dunia virtual ini adalah cara alien Shanti untuk menunjukkan kepada manusia tentang kondisi peradaban mereka yang kini sekarat dan diambang kehancuran. Wanita pemandu itu adalah kecerdasan buatan yang berinteraksi dengan manusia atau yang kita kenal sebagai The Messenger. Wanita itu kemudian jelasin bahwa alasan alien Shanti tertarik dengan bumi adalah karena stabilitas planet dan alamnya. Di planet asal mereka sendiri, setiap kali era chaos terjadi, peradaban bisa hancur seketika. Meskipun mereka memiliki cara untuk melindungi diri selama era chaos, tapi ketika era stabil datang, sudah nggak ada lagi yang tersisa dari mereka, dan mereka harus memulai kembali dari awal. Dan membangun peradaban tinggi dari awal itu tentunya membutuhkan ribuan tahun lamanya, dan siklus tanpa henti ini membuat mereka lelah. Dan pada akhirnya, mereka mengetahui bahwa kehidupan di bumi telah berlangsung sangatlah lama. Tapi masalahnya, mereka baru akan tiba di bumi sekitar 400 tahun lagi. Dan ketika mereka tiba, manusia tentunya sudah mencapai peradaban tingkat yang lebih maju. Karena itu, mereka tahu manusia tidak akan menerima kehadiran mereka begitu saja. Sehingga kemungkinan besar, manusia akan menghancurkan armada Shanti saat mereka tiba di bumi. Can destroy our world to make sure we never threaten you again. Oleh karena itu, dengan sisa sumber daya yang mereka miliki, para alien Shanti menciptakan Sophon. Sophon ini adalah proton yang diubah menjadi komputer cerdas. Mereka menciptakan 2 pasang Sophon, dengan 1 pasang berada di tangan mereka dan yang lainnya dikirim ke bumi untuk memantau setiap gerak-gerik manusia. Karena Sophon itu tidak memiliki massa, dia dapat bergerak mendekati kecepatan cahaya dan mencapai bumi beberapa bulan yang lalu. Wanita itu juga mengatakan bahwa 2 pasang Sophon itu menghubungkan mereka dengan bumi tanpa ada batasan ruang dan waktu. Oleh karenanya, semua yang dilihat dan didengar oleh Sophon di bumi juga dapat dilihat mereka secara real time. Itulah sebabnya mereka bisa berkomunikasi dengan Mike secara langsung. The other 2 we've sent to you. Dan selama ini, Sophon berada di orbit bumi, tetapi manusia tidak bisa melihatnya karena disembunyikan di dimensi yang lebih tinggi.
Tujuan utama Sophon adalah menyabotase kemajuan pengetahuan dan teknologi manusia agar manusia tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka. Sophon juga bertanggung jawab untuk memata-matai bumi dan berkomunikasi dengan Mike. Semua itu dilakukan dengan teknologi Sophon ini, termasuk dunia virtual ini dan perangkat permainan VR ini. Kematian para ilmuwan juga merupakan bagian dari rencana mereka. Karena tanpa adanya ilmuwan di bumi, manusia tidak akan berkembang dan menjadi bodoh dan mudah dikuasai. Fakta mengerikan ini membuat Dwight dan Jane terkejut karena alien Shanti telah diam-diam mengawasi manusia selama ini. Adegan pun kemudian beralih di perkotaan. Ketika itu, Sophon tiba-tiba menampakkan wujud raksasanya di atas langit, mereplikasi seluruh permukaan bumi dengan sebuah mata raksasa di tengahnya. Lalu meretas jaringan komunikasi dan menyebut manusia sebagai hama, dan film pun bersambung.